bagaimana seorang ketua KPU bisa cawe-cawe dengan calon peserta partai politik pemilu, wanita emas. Untuk semua kesalahan-kesalahan tersebut, 5 kali dia diberikan peringatan. 2 diantaranya peringatan keras dan terakhir 1 peringatan keras. Coba bayangkan, kalau orang ini tidak hebat benar, udah lama dia tumbang. Paman Usman aja sekali bikin kesalahan, tumbang dia. Dengan MK-MK, ini dengan DKPP tidak tumbang-tumbang. Ya kan? Oke, bagaimana dengan Bawaslu? Sama. Laporan 01 itu ada puluhan. Alhamdulillah tidak ada yang diproses. 03 juga, saya tidak tahu 03. 01 tidak ada yang diproses. Nah, ini makin menunjukkan, sementara laporan yang itu jelas sekali. Ceto welo-welo. Ada yang namanya bagi-bagi duit. Kan ada videonya. Masa sih dia tidak menggunakan hati nurani dan pikirannya untuk mengatakan bahwa itu money politics? Ada pengarahan kepala desa di GBK. Masa itu bukan pelanggaran? Padahal mengundang salah satu calon dan lain sebagainya. Jadi dalil bahwa penyelenggaranya tidak independen terbukti, termasuk DKPP. Bagaimana mungkin ada ketua KPU yang melanggar berkali-kali, didemosi saja tidak, apalagi dipecat. Kan biasanya demosi, lalu dipecat. Tapi ini didemosi saja tidak, dipecat apalagi. Nah, apalagi dalil kita yang terbukti? Soal bansos misalnya. Soal bansos ini dalam tanda kutip, buang tanda kutipnya. Kita ditipu oleh para menteri-menteri yang 4 itu. Dia seolah-olah everything is okay. Tapi setelah kita kulik-kulik, waduh. Oke. Yang dilakukan misalnya Sri Mulyani. Kalau kita lihat yang namanya bansos, itu adalah bagian dari perlinsos, perlindungan sosial. Kalau kita lihat yang namanya perlinsos, itu dananya 496,8 triliun. Itu yang di APBN. Tapi jangan lupa, ada yang namanya automatic adjustment senilai 50 triliun. Yang dipotong pada bulan Januari. Bayangkan, tahun anggarannya baru dimulai, langsung ada pemotongan. Biasanya pemotongan dilakukan karena realisasi pendapatan di bawah target. Karena realisasi pendapatan di bawah target, pemotongan dilakukan. Agar APBN tetap bisa dipertahankan. Ini enggak. Jadi kementerian lembaga dipotong lembaganya 5% dan menjadi uangnya 50 triliun. Lalu Menteri Keuangan mengatakan itu bukan untuk bansos. Tetapi lini masa, berita-berita yang kami sertakan sebagai bukti juga dan di dalam kesimpulan, Erlangga Hartarto mengatakan itu untuk bansos. Satu, ya. Yang kedua adalah di mana pelanggaran hukumnya? APBN 2024 itu disahkan pada bulan September 2023. Tetapi kebijakan untuk perpanjangan bansos El Nino itu dicapai pada bulan November 2023. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Bansos El Nino itu diperpanjang Desember hingga Juni. Kenapa Juni? Ada putaran kedua. Saya ngomong apa adanya. Makanya kemudian dipatok Juni 6 bulan tersebut. Itu tidak sesuai dengan APBN dan menurut Antoni Budiawan misalnya, itu melanggar tidak hanya hukum tapi juga konstitusi. Karena harusnya dengan persetujuan DPR. Rupanya, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada masa pemerintahan Jokowi ini tidak lazim lagi yang namanya APBNP. Anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan. Bikin aja dia perpres untuk mengubah nomenklatur di APBN dan DPR-nya diam saja. Sebenarnya praktek itu ketika COVID melalui Perpu nomor 1 2020 yang memberikan kewenangan kepada eksekutif untuk mengobrak-abrik APBN. Makanya pada waktu itu dikatakan bahwa yang namanya DPR itu menyerahkan kewenangannya kepada eksekutif. Tapi ternyata praktek tersebut tetap dilakukan. Nah ini melanggar. Lalu ternyata tidak hanya bansos yang untuk 6 bulan itu, beras dan lain sebagainya, sembako, tapi juga duit. Jadi ada BLT El Nino juga. BLT El Nino itu suruh dicairkan 200.000 per bulan, lalu 3 bulan pencairannya pada bulan Februari. Keren kan? Biasanya orang itu kalau rapel itu di awal atau di akhir kan, ini di tengah. Menjelang sebelum pencoblosan. Itulah yang kata saudara abang tadi, hebat 600.000 ya kan. Nah
ahli kami Fit Adrison mengatakan, ya, tidak terbukti pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan elektabilitas. Melalui ilmu ekonometri dia mengatakan bahwa yang bisa meningkatkan elektabilitas adalah kemiskinan. Kenapa? Begitu 10% kemiskinan, dia bilang, maka dia mengatakan probabilitas naiknya saya lupa berapa persen begitu. Dan dia mengatakan bahwa semakin miskin atau semakin kecil pendapatan penduduk, maka bansos itu makin besar pengaruhnya. Kan orang dikasihkan Bang Oto 600.000 cuma habis 1 kali ngopi saja, ya kan? Tapi coba bayangkan kalau rakyat yang pendapatannya saja tidak ada. Dan menjelang pemilu lagi. Nah, itu yang kemudian bisa kita garis bawahi. Misalnya lagi, ya, Muhadjir Effendi misalnya. Nggak ada perintah macam-macam dari Presiden Jokowi. Iya, tetapi dari video yang kita sertakan, dia bilang lebih baik 1 putaran aja, biar duitnya hemat dan lain sebagainya. Ya memang bukan duit Jokowi, tapi kan kalau nggak ada tanda tangan dia begini-begini dan lain sebagainya. Itu kita sertakan juga. Bu Risma, dia tidak lagi memperpanjang bansos El Nino. Kenapa? Karena El Nino itu puncaknya pada bulan September dan kemudian landai pada bulan Desember dan tidak ada lagi setelah itu. Tetapi ternyata dihidupkan lagi barang ini pada bulan November yang tadi saya katakan, dan yang mengerjakannya bukan Kementerian Sosial tapi Bappenas, Badan Pangan Nasional, yang bukan wilayah dia. Yang namanya Bappenas itu kan fungsinya bukan untuk menyalurkan bansos. Bappenas itu untuk ketahanan pangan, namanya Badan Ketahanan Pangan. Tapi ini yang namanya menyalurkan bansos mestinya Kementerian Sosial. Tapi Kementerian Sosial miliknya PDIP, ya karena saya frankly speaking aja. Makanya nggak dilibatkan. Yang terjadi adalah ditangani Bappenas dan Kemensos kemudian tidak ambil alih. Dan dia tidak mengusulkan untuk dilanjutkannya bansos El Nino dan kemudian tidak juga menanganinya. Itu yang terjadi. Jadi banyak hal yang sebenarnya terbukti asal kita mau kuliti satu-satu. Tapi kalau kita misalnya membacanya general saja, memang sepertinya nggak ada yang terbukti. Tapi begitu kita lihat, wah ini kan kubu 02 senang sekali itu dengan apa yang dikatakan para menteri itu, seolah-olah everything is okay kan. Ini business as usual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita buktikan itu melanggar undang-undang. Kita buktikan bahwa itu ada kaitannya dengan timingnya, ada kaitannya dengan pemilu dan lain sebagainya. Nah, beberapa hal lagi yang ini ada keterlibatan aparat misalnya, terbukti. Yang namanya menteri kampanye itu kan coba kita lihat sudah. Ada Bahlil, ada Airlangga Hartarto, kemudian ada Muhadjir Effendi, kemudian ada siapa lagi? Bahlil, Airlangga Hartarto, kemudian dari PAN, Zulkifli Hasan dan lain sebagainya. Kemudian yang paling lucunya adalah 02 memajukan ahli, penjabat kepala daerah, yaitu Wali Kota Bekasi, penjabat Wali Kota Bekasi. Dia dengan yakinnya mengatakan kalau dia netral, mengajak orang untuk netral dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita tunjukkan tuh gambar dia sedang mengadakan turnamen dan waktu seremoni angkanya 2 semua. Kita tanya kenapa angkanya 2? Kok nggak ada yang di permainan 2? Iya 2 itu untuk seremoni. Gitu. Bayangkan coba. Itu baru random, ya kan? Seandainya kita punya kemampuan untuk menghadirkan para penjabat-penjabat ini, saya yakin lebih banyak lagi. Karena itu lihat tidak hanya di sidang, tapi di bukti surat-surat serta gambar serta video yang kita sampaikan. Nah, Bang Karni itu saja ya. Berbeda pendapat boleh, apalagi berbeda pendapatan jelas gitu ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, lalu apa yang saya ingin simpulkan dari apa yang saya paparkan? Pertama, kalau sifatnya pelanggaran terukur, itu sudah jelas. Namanya terukur measurable. Dan saya tidak bisa menerima kalau itu mengatakan bahwa itu kelalaian KPU tidak bisa ditimpahkan kepada 02 atau Gibran. Karena dia dari awal sudah tahu dan patut tahu bahwa memang mereka konspiratif sifatnya untuk meloloskan Gibran itu. Karena itu menurut saya minimal diskualifikasi Gibran harus dilakukan.